أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita pada sore hari ini di salah satu majelis yang dibacakan di dalamnya Al-Quran, dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengumpulkan kita kembali di dalam surganya kelak. Sore ini kita bisa duduk-duduk di sini, nanti kita bisa duduk-duduk di surga Allah, insyaallah. Bapak Ibu sekalian, salawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah banyak memberikan sabdanya tentang fadilah atau keutamaan majelis-majelis seperti ini. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Rasulullah menyatakan, barang siapa yang keluar dari rumahnya kemudian membaca dan mengkaji satu ayat saja dari Al-Quran, maka itu lebih baik daripada sholat 100 rakaat. Beliau mengatakan kalau belajar satu bab dari ilmu agama, maka dia akan mendapatkan pahala seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Ini pahala yang sangat besar. Semoga akan menjadi tabungan pahala kita, jadi amal jariah khususnya bagi tuan rumah Bapak Haji Amres. Pengajian yang rutin selalu diadakan oleh beliau ini salah satu majelis yang kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para malaikat akan ikut hadir meletakkan sayap-sayapnya karena ridho akan apa yang kita tuntut, yaitu ilmu agama. Baik Bapak Ibu sekalian, beberapa saat yang lalu dan sering kita kaji tentang fadilah atau keutamaan menghafal Al-Quran. Kami juga dalam 2 sesi sempat menyampaikan keutamaan-keutamaan membaca Al-Quran, keutamaan menghafal Al-Quran, dan keutamaan surat-surat tertentu yang ada di dalam Al-Quran. Kita katakan bahwasannya umat Islam ini tidak akan pernah bisa mengembalikan kejayaannya kecuali kembali kepada Al-Quran. Dan belakangan alhamdulillah banyak sekali lembaga-lembaga yang perhatian kepada Al-Quran. Tapi kapan Al-Quran itu akan bisa menjadi sebab kebangkitan umat ini? Karena kita saksikan banyak yang hafal Al-Quran namun tidak bisa merubah, jangankan masyarakat, merubah pribadinya saja belum bisa. Kapan Al-Quran akan bisa menjadi sebab kebangkitan umat ini? Kita lihat dan kita kaji bagaimana para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dulu memperlakukan Al-Quran. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa kami dulu diberikan Al-Quran, diberikan keimanan, baru Allah menurunkan Al-Quran, sehingga dengan membaca dan menghafal Al-Quran maka keimanan kami bertambah. Sekarang sebagian orang nuntut ilmu agama, belajar Al-Quran, tapi dia tidak melaksanakan sholat. Ada orang dia belajar ilmu agama tapi dia
dia tidak mewajibkan dan menganjurkan doa bagi orang-orang yang belajar di sekolah-sekolah. Nah, kenapa? Karena ada kesalahan dalam metode belajarnya. Dia belajar Al-Quran dulu sebelum ada keyakinan dan keimanan di dalam dirinya. Para sahabat dulu berbeda. Mereka punya keimanan, mereka punya keyakinan, baru belajar Al-Quran. Sehingga dengan belajar Al-Quran itu, maka keimanannya bertambah kuatnya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita ingin melihat peranan keimanan ini sebelum Al-Quran. Karena Alhamdulillah yang di tempat kita ini bahkan ada adik-adik kita yang bisa ngafal Quran dalam 6 bulan. Nah, kita menginginkan Quran ini betul-betul bisa membawa kejayaan pada umat. Nah, kita dapatkan bahwa para sahabat dulu mereka memulai dengan keimanan, baru setelah itu belajar Al-Quran. Nah, kalau saya kasih pertimbangan Bapak Ibu, misalkan ini gelas, katakan gelas ini sudah 1 tahun tidak dipakai dan selama 1 tahun tidak pernah dicuci. Kemudian saya tuangkan air yang sangat jernih ini ke gelas ini. Apakah kita mau minum dari gelas ini? Nggak mau, karena banyak debu, banyak ini. Nah, pemikiran-pemikiran kita belakangan ini, terutama dengan tayangan TV, itu sudah banyak sekali debu-debu yang merusak akidah kita. Sebagian orang mengatakan, jangan tuangkan air dulu yang suci ini, yang jernih ini, tapi gelasnya dicuci terlebih dahulu, baru tuangkan air biar kita mau minum darinya. Ternyata kalau kita teliti, pendapat ini tidak semuanya benar. Kenapa? Karena kita dapatkan di dalam Al-Quran, di dalam sejarah Islam, Allah itu tidak langsung meminta masyarakat jahiliyah dulu untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan dan adat istiadatnya. Contoh, masyarakat jahiliyah dulu, mereka terbiasa mengubur hidup-hidup bayi perempuan. Masyarakat jahiliyah dulu, mereka biasa tawaf di sekitar Ka'bah dalam keadaan telanjang, tidak pakai pakaian sehelai pun. Jadi dulu tawaf seperti itu Bapak Ibu ya. Tapi nggak ada YouTube-nya, di YouTube dicari nggak ada ini Tapi sejarah diwajibkannya tawaf dulu, itu orang yang tawaf di sekitar Ka'bah nggak boleh pakai pakaian sama sekali ya. Jangan cari di YouTube, nggak ada Pak Nah, kemudian mereka punya kebiasaan juga di beberapa rumah itu ada bendera-bendera yang menandakan bahwa di situ ada tempat-tempat perzinahan. Itu kebiasaan di Mekah dulu seperti itu. Riba di mana-mana. Ketika Islam datang, Allah tidak menurunkan surat jangan kamu berzina, jangan kamu bunuh anak perempuan. Allah tidak menurunkan itu terlebih dahulu. Kenapa? Karena kalau dipaksa meninggalkan kebiasaannya sejak awal, dia nggak akan pernah bisa. Contoh, ada seorang kawan dakwah di pedalaman Irian Jaya, didakwahi sampai ada mungkin pernah ngisi di sini salah seorang ustadz ya, ya Garamatan. Nah, beliau itu kan sampai dijuluki sebagai ustadz sabun karena dakwahnya mengajari orang untuk mandi pakai sabun. Akhirnya orang-orang Papua tertarik, kok harum kalau pakai sabun. Akhirnya masuk Islam. Nah, kita dapatkan kawan-kawan yang dakwah di Papua, masyarakat di sana tertarik masuk Islam. Tapi mereka memberikan syarat, kami mau masuk ke dalam agama Islam, tapi jangan larang kami untuk mabuk-mabukan. Jadi kami mau syahadat, tapi biarkan kami untuk tetap mabuk. Mereka nggak bisa hidup tanpa mabuk. Kemudian makan babi jangan dilarang. Salah seorang kawan kami tamatan Timur Tengah dakwah di sana,
masuk Islam semua. Saking senangnya orang-orang di kampung itu dapat hidayah masuk Islam, dia mempersembahkan hadiah terbaik, dan hadiah terbaik di situ adalah babi. Bisa dibayangkan seorang ustadz dapat hadiah babi. Kalau kita tolak, mereka bukan hanya nggak mau masuk Islam, mungkin kita dipenggal, ustadznya bisa dipenggal. Nah, di sini kita mendapatkan ternyata Rasulullah tidak meminta untuk meninggalkan masyarakat, tapi Rasulullah meminta bagaimana kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang soleh, tapi tetap di kampung halaman kita, tetap di tengah-tengah aktivitas kita. Jadi nggak bisa kita mengatakan, jadi orang soleh tapi hidupnya di masjid aja. Nggak boleh hidup di perkantoran atau di dunia dagang, karena banyak maksiat di dalamnya. Islam tidak meminta seperti itu. Bagaimana kita bisa menjadi Rabbaniyin, orang-orang yang cinta Allah, tanpa harus uzlah atau meninggalkan kehidupan sehari-hari kita. Nah, inilah yang dinamakan dengan keimanan terlebih dahulu. Ditanamkan keimanannya, nah nanti baru kita akan dapatkan. Bapak Ibu, semua kita pasti pernah melakukan perbuatan salah. Bahkan kalau malam kita merenung, ya bangun jam 1, jam 2 atau jam 11 mau tidur, kita renungkan, kita mendapatkan begitu banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Betapa banyak pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan. Betapa sedikitnya sanggup kita untuk kita bawa mati. Bahkan kalau kita mau tidur, kita membayangkan, kalau Allah mencabut nyawa saya, sudah siap apa belum? Nah, Bapak Ibu sekalian, semua orang pasti memiliki masa-masa dalam tanda petik jahiliyah. Masa-masa di mana kita terkubang di dalam kemaksiatan, melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Tapi yakinlah, sejelek apapun seseorang, sejelek apapun, seburuk apapun pribadinya, pasti di hatinya itu ada rasa rindu untuk sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami pernah ngobrol dengan orang yang mungkin dikenal dengan preman. Dia luar biasa. Kalau menyakiti orang, mengganggu orang, luar biasa. Tapi begitu kita sentuh hatinya, kita sentuh bagaimana anak-anaknya, dia pasti mengatakan, Ustaz, saya rindu untuk bisa jadi orang soleh. Jadi seburuk apapun Bapak Ibu sekalian, pasti satu saat seseorang ada keinginan untuk berbuat baik. Pernah ada cerita nyata, salah seorang kiai di Termas, Jawa Tengah, itu termasuk pesantren sangat besar dulu. Banyak kiai-kiai besar tamatan sana. Satu hari beliau ke Jakarta, pulang sampai di Semarang, beliau makan, tiba-tiba mobilnya hilang, dicuri orang. Setelah 2 hari 3 hari, menyebar bahwa mobil Pak Kiai Termas ini hilang. Gak lama kemudian ada yang ngantar mobil ke tempat Pak Kiai tadi. Setelah diteliti, ternyata kepala perampoknya itu pernah mondok dan jadi santri beliau dulu. Nah, dia kemudian tertarik untuk bertaubat dan kemudian menjadi santri yang baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, walaupun kita merasa banyak dosa, atau ada seseorang kita lihat banyak melakukan dosa, tapi yakinlah, satu saat dia pasti ada waktu dia menyesal, waktu dia sangat ingin sekali berkomunikasi dengan Allah, menghampar sajadah, mengangkat kedua tangan, bertaubat kepada Allah. Nah, disinilah Rasulullah SAW menyatakan bahwasannya hati kita ketika dilahirkan itu sangat suci, tapi begitu berbuat maksiat mulai ada noda-noda hitam. Untuk membersihkan noda hitam itu tidak harus kita tuangkan semuanya, lalu kita hilangkan semuanya. Tidak, itu sangat berat sekali. Bahkan mungkin cuma akan jadi angan-angan, saya ingin tobat, saya ingin tobat, sampai meninggal nggak tobat-tobat. Tapi kuatkanlah dengan keimanan sedikit demi sedikit. Air yang keruh itu dengan banyaknya keimanan yang kita tuangkan,
nanti lama-kelamaan akan kembali menjadi suci. Ada satu film sangat bagus sekali Bapak Ibu sekalian tentang bagaimana hati manusia dengan perbuatan dosa yang pernah dia lakukan. Nah, ini ketika lahir, hati manusia itu seperti air di dalam botol ini yang sangat jernih sekali. Begitu berbuat dosa, ada noda-noda hitam. Kata Rasulullah, kalau bertaubat akan hilang nodanya. Tapi kalau bermaksiat terus, dia akan hitam bahkan sampai akan mati hatinya. Mengeras. Nah, kalau dalam keadaan seperti ini, kita harus mulai kuatkan dengan sholat, dengan puasa, dengan keyakinan, dengan taubat. Nanti akan mulai jernih sedikit demi sedikit. Terakhir ada sebuah pertanyaan, madza an qalbika anta. Setelah kita menyaksikan tayangan ini, kita harus bertanya kepada diri kita, bagaimanakah keadaan hati kita? Tidak mungkin Bapak Ibu dari lahir sampai meninggal hati kita suci dan putih selalu seperti ini. Pasti ada perbuatan maksiat, memandang sesuatu yang diharamkan, berkata sesuatu yang menyakiti keluarga kita bahkan, sehingga tanpa kita sadari orang-orang yang berada di sekitar kita, yang dekat dengan kita, merasakan kadang perangai kita begitu keras. Hati kita ketika anak kita manggil, ngajak kita berbicara, kadang malah kita sibuk dengan handphone. Ini terus terang kami kadang juga mengalami karena kesibukan. Di luar sudah sibuk dengan orang, begitu masuk ke rumah masih WhatsApp, masih BBM. Kadang anak kita ngajak berbicara, kita nggak peduli. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, mulai ada nokta-nokta hitam, sehingga kadang kita tidak menganggap panggilan anak kita itu sebagai panggilan yang harus mendapatkan jawaban dari kita. Tapi jangan pernah frustasi, lalu kemudian kita katakan hati saya sudah hitam, saya nggak layak untuk kembali jadi bagus lagi. Perkuatlah sedikit demi sedikit. Tidak mungkin kita berubah 100%. Seperti tadi bertaubat, istighfar, maka hilang sedikit warna hitam. Mulai kita sholat malam, hamparkan sajadah. Kita wudu, kata Rasulullah, ketika seseorang melaksanakan wudu, pada saat dia membasuh wajahnya, terlebih dahulu dia berkumur, kata Rasulullah, semua dosa yang pernah dilakukan oleh lisannya akan keluar bersamaan dengan turunnya air wudu tersebut. Ketika kita membersihkan hidung kita, memasukkan air, kita bersihkan, kita keluarkan, mungkin kita pernah mencium bau atau sesuatu yang diharamkan Allah. Pada saat kita keluarkan air wudu dari hidung kita, dosa-dosa akan ikut turun dengannya. Ketika kita membasuh wajah, maka dengan bercucuran air wudu tadi, dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh wajah dia akan hilang. Ketika tangan, kata Rasulullah, mungkin kita pernah mencubit, mungkin kita pernah memukul, itu semua akan turun dosa-dosanya dengan tetesan air wudu tadi. Bahkan kata beliau, hatta min tahti adhafirihi, sampai dosanya itu akan keluar dari bawah kuku-kuku jarinya. Luar biasa ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadits qudsi, rahmat dan kasih sayang Allah jauh lebih luas daripada murkanya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, hendaknya kita memulai keimanan terlebih dahulu. Nanti insya Allah Quran akan lebih mudah dimasukkan. Kalau ada keyakinan, maka Quran akan masuk nantinya. Kita dapatkan Bapak Ibu sekalian, ada salah seorang sahabat ketika akan sholat, pada mencari siapa yang paling berhak jadi imam. Setelah dicari, ternyata yang paling banyak hafalan Qur'annya, paling bagus,
adalah seorang sahabat yang usianya masih 7 tahun. Lalu dia mengatakan, saya diminta oleh para sahabat dewasa yang lainnya untuk menjadi imam. Maka kami punya keinginan, Bapak Ibu sekalian, kita bisa punya putra-putri yang hafal Al-Quran usia 7 tahun. Kami sekarang ada program TAUD Tahfidz Anak Usia Dini. Jadi anak usia 3 tahun kita didik keimanan, 1 tahun kita minta ngafal juz 30. Setelah keimanannya kuat, nanti insya Allah pada usia 7 tahun dia sudah selesai 30 juz. Seperti sahabat ini, dia sudah jadi imam pada usia 7 tahun. Nah ini insya Allah nikmat sekali Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu punya putra mau sholat malam, putranya jadi imam, baca rokaat pertama baca 1 juz misalkan. Kalau hafal Quran itu semakin banyak kita baca semakin enak. Tapi yang jadi makmum ini biasanya yang kesulitan. 1 rokaat 1 juz, wah, terutama yang asam urat kaki ini bisa luar biasa. Kayaknya telapak kaki udah ditusuk-tusuk pakai jarum. Ya. Nah ini kalau mereka kecil, mereka sudah bisa menjadi imam kita. Insya Allah di akhirat nanti mereka yang akan menarik kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya putra Bapak Ibu sekalian, bahkan salah satu fadilah keutamaan punya kawan yang soleh pada hari kiamat kelak, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika seseorang dimasukkan ke dalam surga, dia mencari kawan dekatnya. Pada saat Allah memberikan minuman-minuman terbaik, pakaian-pakaian terbaik, nikmat-nikmat yang luar biasa di dalam surga, dia mencari sahabatnya nggak ketemu. Ketika Allah menanyakan, ada lagi yang perlu saya tambahkan dari nikmat-nikmatmu? Dia mengatakan, ya Allah, saya mencari sahabat saya yang dulu bareng-bareng di dunia, saya nggak mendapatkannya. Lalu kemudian dia mencari sahabatnya di dalam neraka, dia dapatkan sahabatnya di situ. Allah memperkenankan dia untuk menarik sahabatnya menuju ke dalam surga. Nikmatnya kalau kita menjadi sahabat-sahabat seperti ini. Kita berkumpul Bapak Ibu sekalian, gak ada hubungan darah di antara kita. Tapi siapa menyangka kalau na'udzubillah Allah mentakdirkan kita di neraka atau seseorang di neraka, kawan kita yang akan mengangkat kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita bergaul dengan orang di diskotik, di tempat maksiat, mungkin kita sudah di surga, dia menarik kita untuk masuk ke dalam neraka. Allah menyatakan al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Pada hari kiamat kelak, persahabatan akan berubah menjadi permusuhan, kecuali mereka yang didasarkan pada nilai-nilai ketakwaan. Kita berkumpul karena Allah, karena ingin mengkaji ayat-ayat Allah. Kita berpisah pun juga karena Allah. Inilah nanti yang akan bermanfaat, persahabatan-persahabatan yang seperti ini. Baik, pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita memulai keimanan ini agar bisa mudah ngafal Quran, agar Quran bisa menjadi pembela kita, bukan Quran yang menjadi musibah bagi kita. Nah ini yang kami jelaskan tadi, bahwa hati orang yang beriman tidak akan pernah selalu dalam keadaan suci seperti air ini putih. Dia pasti akan ada noda-noda hitam. Tinggal kita mau menghilangkan noda itu dengan cara apa? Dengan istighfar dan memperbanyak keimanan, sehingga akan kembali menjadi suci lagi. Nah ini Bapak Ibu sekalian, Islam tidak pernah meminta kita untuk menjadi rahib-rahib. Kalau ada orang mengatakan, ayo jadi orang soleh, tapi dengan syarat tinggalkan perdaganganmu, tinggalkan lingkunganmu, tinggalkan keluargamu, itu tidak sesuai tuntunan Rasulullah. Rasulullah menginginkan bagaimana kita di lingkungan kita bisa menjadi agen-agen perubahan. Dengan merubah diri kita terlebih dahulu, memperkuat keimanan kita, nanti kita akan merubah keluarga kita, anak-anak kita,
dan kampung halaman kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, contoh terbaik dari umat Islam adalah masa sahabat Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan zaman keemasan Islam itu pada zaman Harun ar-Rasyid. Itu di pelajaran di sekolah dasar, di SMP, zaman Harun ar-Rasyid adalah zaman keemasan. Ada yang mengatakan pada zaman Al-Fatih ketika menundukkan Romawi Timur, atau pada saat Turki, ya, Istanbul dikalahkan. Ternyata yang sebenarnya generasi emas Islam adalah generasi sahabat Rasulullah SAW. Seperti Abu Bakar As-Siddiq, Bapak Ibu sekalian. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kata Rasulullah, kalau imannya Abu Bakar ditimbang dengan imannya semua umat selain Abu Bakar dari masa Rasulullah sampai akhir zaman, imannya Abu Bakar akan lebih kuat. Apa yang menjadikan Abu Bakar mulia melebihi para sahabat yang lain dan para tabi'in dan kita semua? Bukan karena sholat, bukan karena zakatnya, bukan karena puasanya, tapi karena keimanan yang ada di dalam hati Abu Bakar. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, ketika Rasulullah Isra Mi'raj, penduduk Mekah semuanya mendustakan Rasulullah. Rasulullah mengabarkan pada malam itu beliau meninggalkan Mekah menuju ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit ke-7 dan kembali pada malam yang sama. Penduduk Mekah mengatakan gak mungkin, karena perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa pada waktu itu membutuhkan 1 bulan. Ini Rasulullah mengatakan dalam 1 malam. Mayoritas penduduk Mekah mendustakan Rasulullah, sampai mereka datang ke Abu Bakar, ingin Abu Bakar ikut mendustakan juga. Lalu Abu Bakar mengatakan, kalau Rasulullah memang mengabarkan beliau melakukan Isra Mi'raj, maka saya percaya kepada beliau. Maka beliau dinamakan sebagai As-Siddiq, orang yang paling mempercayai Rasulullah SAW. Abu Bakar, Bapak Ibu sekalian, beliau punya fadilah yang sangat luar biasa. Ketika orang-orang takut Rasulullah akan dibunuh dalam perjalanan hijrah, yang berani mendampingi Rasulullah adalah Abu Bakar. Ada keimanan di dalam hati beliau. Ketika Rasulullah jalan menuju Madinah, kadang beliau jalan di hadapan Rasulullah, kadang tiba-tiba lari ke belakangnya. Jalan lagi Rasulullah, tiba-tiba beliau ngejar dan berjalan di depannya. Rasulullah tanya, wahai Abu Bakar, kenapa engkau tiba-tiba di depanku, tiba-tiba di belakangku? Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, saya takut ada penduduk Mekah yang sudah berhasil menyusul kita, lalu dia melepaskan anak panahnya mengenai dirimu, maka aku berada di belakangmu. Dan aku takut ada orang di depan yang sudah menunggu kita, maka aku berjalan di hadapanmu agar aku bisa mencegah keburukan menyentuhmu. Rasulullah mengatakan, apakah engkau rela dirimu itu terkena sakit sebelum mengenaiku? Abu Bakar mengatakan, iya ya Rasulullah, saya tidak rela kalau ada anak panah menyentuh dirimu sementara aku belum tersentuh olehnya. Lihat bagaimana kesetiakawanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Umar bin Khattab mengatakan, la tilkal lailah, satu malam pada saat Abu Bakar mendampingi Rasulullah dalam hijrah, itu lebih mulia daripada perbuatan Umar dan keluarga Umar sepanjang hidupnya. Ini yang menjadikan Abu Bakar itu menjadi lebih baik daripada yang lain. Karena pada saat yang lain tidak percaya ke Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq mempercayainya. Umar bin Khattab yang begitu kuat, ketika mendengar berita Nabi sudah wafat,
Umar mengatakan, siapa yang bilang Nabi wafat, saya penggal lehernya, kata Umar. Ini memang Umar bin Khattab luar biasa, dikit-dikit penggal leher kalau Umar. Nah, Abu Bakar begitu mendengar, beliau menemui Rasulullah, kemudian mengecup keningnya, dan beliau mengatakan, sungguh yang menyembah Allah, maka Allah selalu hidup, tidak akan pernah mati. Tapi yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah meninggal. Keyakinannya luar biasa. Ini keimanan yang tertanam di dalam hati Abu Bakar, sehingga beliau melebihi umat-umat yang lainnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, para sahabat lebih baik daripada umat-umat setelahnya, karena para sahabat itu sangat zuhud sekali dalam masalah dunia. Para sahabat tidak meninggalkan dunia, tidak. Tapi mereka mengatakan, harta itu di tanganku, tapi bukan di hatiku. Ini yang sulit Bapak Ibu sekalian. Ada sebagian orang meninggalkan dunia, saya ingin beribadah pada Allah, lalu meninggalkan dunianya. Akhirnya dia menjadi beban bagi orang lain. Islam tidak menganjurkan itu. Ada sebagian mengejar dunia, tapi dunia menjadi hatinya. Pernah kami saksikan ada satu film, entah kisah nyata atau tidak. Ada seorang ayah beli mobil baru mahal sekali, diparkir di rumahnya. Dia punya anak masih kecil. Kemudian anaknya itu mainan di dekat mobil baru yang mahal, dicoret-coret mobilnya. Bisa bayangkan Bapak Ibu sekalian, yang misalkan Alphard lah yang 1 miliar, atau Jaguar yang 3 atau 5 M, baru beli, baru masuk rumah, langsung dicoret-coret. Ayahnya ini udah nggak lihat apa-apa, anaknya dipukul sampai patah, dibawa ke rumah sakit. Anaknya mengerang kesakitan, minta maaf. Kemudian anaknya bilang, ayah, bukankah mobil yang saya coret itu bisa diperbaiki ke bengkel? Tapi kalau cacat abadi yang saya miliki bagaimana? Ayahnya menyesalnya luar biasa Bapak Ibu. Begitu dia pulang ke rumahnya, ternyata dia dapatkan anaknya itu menulis, I love you daddy, saya mencintaimu wahai ayahku. Lihat bagaimana kalau dunia sudah ada di hati, bahkan anak pun bisa dianiaya karena harta sudah ada di hati. Para sahabat Rasulullah dan kita semoga bisa mengikuti beliau-beliau. Beliau mengejar dunia, tapi dunia untuk di tangan saja. Dunia hanya untuk di tangan, bukan di dalam hati. Maka mereka berani mengorbankan dunianya asal selamat dunia akhirat, asal selamat anak-anaknya. Mereka korbankan semua yang mereka miliki untuk kejayaan hidupnya di dunia dan di akhirat. Jadi bagaimana ke depan kita mengatakan, iya, saya menginginkan dunia di tanganku, tapi bukan di hatiku. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, mereka laksana para rahib di malam hari dan satria di siang hari. Para sahabat kalau malam hari itu sholat malamnya seperti rahib. Umar bin Khattab pernah membaca satu ayat sampai sholat subuh nggak berhenti-berhenti. Tapi kalau di siang hari beliau penunggang-penunggang kuda yang luar biasa. Artinya kita harus selalu memelihara keseimbangan hidup dunia dan akhirat. Tidak bisa akhirat saja kemudian meninggalkan dunia. Sebagaimana kita juga tidak boleh hanya memikirkan dunia lalu meninggalkan akhirat. Bagaimana waktu malam kita untuk Allah, waktu siang kita untuk keluarga, untuk mencari nafkah, untuk mencari maisha. Inilah yang dicontohkan oleh generasi terbaik. Mereka adalah ahli ibadah di malam hari dan ahli bekerja dan berkarya di siang hari.
berinteraksi dengan manusia dengan anggota badannya dan dengan Allah dengan hatinya. Artinya Bapak Ibu sekalian, ridho yang kita cari adalah ridhonya Allah, bukan ridhonya manusia. Kita tetap harus berinteraksi dengan manusia, tapi bukan ridho mereka tujuan utama kita. Tujuan utama kita adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dikatakan di dalam sebuah hadis, barang siapa yang mencari ridho Allah walaupun manusia murka, maka nanti Allah akan cinta kepada dia dan Allah akan menjadikan manusia yang awalnya benci jadi cinta kepada dia. Contoh nyata Rasulullah SAW, beliau mencari ridhonya Allah. Masyarakat Quraisy marah, masyarakat Quraisy sampai pernah tidak mau berjualan dengan beliau, berinteraksi dengan beliau. Saking laparnya Rasulullah, beliau sampai makan dari kulit kayu. Gak ada makanan lagi. Beliau ingin mendapatkan ridho Allah walaupun semua orang Quraisy manusia memusuhi beliau. Apa yang terjadi berikutnya? Pada tahun ke-8 Hijriah, beliau bisa menundukkan Mekah. Allah ridho kepada beliau dan semua penduduk Mekah berharap dianggap sebagai keluarganya Nabi. Ini Bapak Ibu yang sudah sukses-sukses, saya yakin merasakan hal yang sama. Dulu ketika sekolah, nggak ada yang ngaku jadi paman kita atau ngaku bibi kita. Tapi begitu Bapak Ibu sukses, semuanya mengatakan saya paman kamu loh, saya bibimu. Begitu bisnis kita turun, nggak ada lagi yang mau ngaku jadi paman dan bibi kita. Semuanya ingin menjauhkan, saya bukan keluarganya. Tapi begitu muncul lagi, jaya lagi, semuanya ingin mengatakan saya orang dekatnya, saya bisa nembus ke dia, saya akan bantu kamu untuk mempengaruhi dia. Nah, ini kalau kita mencari ridho Allah walaupun manusia benci, pada akhirnya manusia akan ditundukkan hatinya oleh Allah kepada kita. Sebaliknya kalau kita mencari ridho manusia dengan murka Allah, Allah nanti akan murka dan manusia pun akan murka. Contoh Abu Jahal Bapak Ibu sekalian, maaf Abu Jahal dia ingin menjadi kepala ketua di Mekah. Kemudian Allah murka kepada dia. Begitu juga dengan Abu Lahab, dia ingin mendapatkan kedudukan di Quraisy, mendoakan tabban laka ya Muhammad, kecelakaan bagimu wahai Muhammad. Lalu Allah menyebutkan dalam ayat yang dibaca sampai akhir zaman, tabbat yada abi lahab wa tab. Allah murka kepada dia, manusia pun termasuk kita mendoakan keburukan bagi Abu Lahab. Contoh lain, Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul. Siapa Bapak Ibu? Abdullah ibnu Ubay, Rasul munafikin, ketuanya orang-orang munafik. Ketika pulang dari peperangan, dia pernah mengatakan la yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Kami nanti kalau masuk ke kota Madinah, kami yang mulia-mulia ini, yaitu orang-orang munafik ini, Abdullah ibnu Ubay, kami akan mengeluarkan orang-orang yang buruk, yang hina di antara kami. Yang dimaksud adalah Nabi. Karena dia dulu sudah digadang-gadang jadi gubernur Madinah, tiba-tiba Nabi hijrah, maka dia merasa hilanglah kesempatan untuk menjadi pemimpin Madinah. Dia mengatakan kalau kita sudah sampai di Madinah, saya orang yang mulia akan mengeluarkan orang yang terhina, yaitu Muhammad. Akhirnya Allah murka, manusia juga murka, termasuk anaknya sendiri. Dia punya anak namanya Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul. Ketika mendengar ayahnya mengancam Rasulullah, saya akan keluarkan Muhammad yang hina dari Madinah, anaknya dia sendiri mengatakan, wahai ayahku, sebelum kau mengeluarkan Rasulullah, aku yang akan mengeluarkanmu. Jadi Bapak Ibu, ini yang kita khawatirkan. Kalau kita berharap ridho manusia, kelak Allah akan murka, bahkan Allah akan menjadikan anak-anak kita pun murka kepada kita, naudzubillah. Nah, para sahabat, mereka bergaul dengan manusia dengan badannya, tapi hatinya tetap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kalau ada pertanyaan
pertanyaan sebelum kami lanjutkan, kami persilahkan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan dulu. Kalau belum ada pertanyaan, nanti kita buka lagi pertanyaan. Pertanyaannya adalah, bagaimana para sahabat itu bisa mencapai derajat yang sangat tinggi itu, yang sangat mulia itu? Ini pertanyaan agar kita juga bisa untuk mencapai pada derajat itu, minimal kalau tidak ya separuhnya lah, agar nanti kita bisa sama-sama dengan mereka di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anas ibnu Malik, ini setingkat Anas ibnu Malik. Anas ibnu Malik itu sejak usia 10 tahun sudah menjadi pembantunya Rasulullah. Rasulullah meninggal, usia beliau masih sekitar 19 tahun. Beliau nggak pede untuk masuk ke dalam surga, sampai beliau mengatakan, saya nggak mungkin lah seperti Abu Bakar. Abu Bakar itu pernah satu hari Umar bin Khattab datang membawa separuh hartanya ke Rasulullah. Umar mengatakan, ya Rasulullah, ini saya infakkan separuh dari harta saya, dan hari ini saya akan mengalahkan Abu Bakar. Dulu saya belum bisa mengalahkan Abu Bakar. Nah, infak 50% dari harta kita mudah nggak Bapak Ibu? Punya mobil 2, 1 diinfakkan, atau punya baju 5, 3 diinfakkan. Ini bukan sesuatu yang mudah. Pegang duit misalkan 100.000, udah 50.000 saya infakkan. Di jalan biasanya kalau ada orang minta-minta, kita cari yang paling kecil, yang 1.000 atau 500. Bahkan ada cerita kalau sholat Jumat itu ada tromol lewat, biasanya udah dipisahkan. Ada anak muda katanya datang ke masjid mau sholat Jumat, sudah misahkan, yang kanan duit 2.000-an, yang kiri duit 100.000. Begitu tromol itu lewat, salah ngambil. Begitu udah mau dimasukkan, ternyata 100.000. Mau ditarik nggak enak, orang udah lihat. Akhirnya dimasukkan, tapi kemanapun kota itu jalan, pandangannya ke situ. Nggak mengikuti apa kata khotib. Begitu selesai Jumatan, dia langsung temui takmirnya, Pak, tadi salah masukkan, nggak jadi, ini yang benar 2.000. Nah Bapak Ibu sekalian, kita lihat Umar bin Khattab bawa separuh dari hartanya. Saya hari ini akan mengalahkan Abu Bakar, kata Umar. Ternyata setelah Abu Bakar datang, Abu Bakar membawa seluruh hartanya. Rasulullah bilang, apa yang kau sisakan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Aku sisakan bagi mereka Allah dan Rasulnya. Jadi yang disisakan hanya keimanan. Bukan hanya, yang disisakan adalah keimanan. Semua hartanya udah dibawa. Ini tidak ada perintah kita niru Abu Bakar Bapak Ibu. Omar saja nggak kayak gitu. Nanti anak-anak kita bisa protes kalau semua rumah ini saya infakkan wakaf. Bisa diprotes pertama kali oleh keluarga kita. Nah, bagaimana mereka bisa sampai kepada derajat yang seperti ini? Nah, kita lihat apa yang dilakukan ya. Ternyata para sahabat ini dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kurikulum 2013. Enggak Bapak Ibu, Allah enggak mendidik mereka dengan kurikulum 2013. Allah enggak mendidik mereka dengan kurikulum 2006. Ternyata Allah mendidik mereka dengan kurikulum dari langit, yaitu wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran tadi. Itulah metode kurikulum yang dijadikan sebagai kurikulum Rasulullah untuk mendidik para sahabatnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, bisa kami contohkan bagaimana Allah mendidik para sahabat itu dengan keimanan terlebih dahulu dan bukan dengan hukum-hukum fikih. Makanya
umat Islam ini kalau kajiannya sudah kajian fikih pasti hancur lebur dan gak pernah bisa bersatu. Yang satu fikih Syafi'i, yang satu Hambali, yang satu ini, macam-macam gak pernah ketemu. Yang satu baca ini, yang satu gak pernah ketemu sama sekali. Tapi kalau yang dididik hatinya, itu akan menjadi satu kesatuan. Terbukti Allah dan Rasulullah SAW yang pertama kali ditanamkan ke hati para sahabat adalah Allahus Somad, Allah yang tempat bergantung kita. Itu yang ditanamkan terlebih dahulu. Yang ditanamkan surat Al-Ikhlas terlebih dahulu. Dan tidak pernah Rasulullah meminta penduduk Mekah meninggalkan khamar pada saat di Mekah. Khamar baru diharamkan di Madinah. Nah, ini menunjukkan bahwa jangan perintah dan larangan terlebih dahulu yang kita utamakan. Kita sentuh dulu hatinya agar langsung punya hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa manusia susah kita ajak pengajian? Kenapa susah kita ajak sholat berjamaah? Karena ada yang mampet, Bapak Ibu ya. Mampet apa bahasa Indonesianya ya? Ada yang tersumbat ya, ada yang tersumbat. Seperti listrik lah. Kita mau menyalakan LCD ini, kalau listriknya itu putus, walaupun kita tancapkan, kita nyalakan, gak akan pernah nyala karena ada sumbatan. Kalau kita punya sumur, mau ngisi kamar mandi kita udah nyalakan sanyunya, mesinnya, kamar mandi gak akan penuh-penuh karena di tengah ada sumbatan yang luar biasa. Bahkan mungkin sanyunya akan rusak. Nah, ini harus dibuka terlebih dahulu sumbatan-sumbatan ini dengan tarhib dan tarhib, dengan dorongan-dorongan bahwa kalau kita ke masjid sholat subuh berjamaah, Allah yang akan menjadi pelindung kita. Nah, kalau kita ditimpa musibah yang sangat berat, udah ambil wudu, hampar sajadah, sholat 2 rakaat. Ini yang bisa menghilangkan sumbatan-sumbatan itu. Tapi kalau ada kawan kita kena musibah, kemudian kita katakan, itu karena kamu tidak meninggalkan musik misalkan. Sudah kena musibah disalah-salahkan lagi. Kira-kira gimana, Bu? Nggak ditinju kita udah alhamdulillah. Nah, metode di dalam Al-Quran, hilangkan dulu sumbatan-sumbatan itu. Maka pada saat khamar dihilangkan, diharamkan, mereka menerima dengan semua dada ya, dengan lapang dada. Jadi khamar baru diharamkan di Madinah, bukan di Mekah. Kemudian puasa disyariatkan di tahun kedua Hijriah. Gak pernah Rasulullah itu meminta para sahabat puasa Ramadan di kota Mekah. Tadi seperti kawan kita yang dakwah di pedalaman Irian Jaya, kalau pertama kali dia dakwah, dia mengatakan tidak sah keimanan kalian kalau tidak meninggalkan khamar dan babi. Saya yakin gak ada yang masuk Islam sama sekali, Bapak Ibu. Salah satu yang mereka gak mau juga, jangan wajibkan kami untuk khitan ya, gede-gede suruh khitan kan takut. Nah, ini kalau pertama kali kita misalkan masuk Islam harus begini-begini, sholatnya 5 waktu, puasa bulan Ramadan, zakat 2,5%, harus naik haji. Wah, mungkin mereka nggak ada yang mau kalimat syahadat. Tapi kalau kita katakan Allah yang memelihara kita, memberi rezeki kita, menyelamatkan kita, ucapkan 2 kalimat syahadat, mereka akan mudah menerima. Tapi kalau belum apa-apa udah kita salah-salahkan, sumbatan-sumbatan di hatinya itu akan sulit untuk hilang. Sholat baru disyariatkan pada saat Isra dan Mi'raj. Itu pada tahun ke-10 kenabian beliau. Jadi butuh 10 tahun, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini menunjukkan bahwa butuh pelan-pelan kita. Bukan, hati manusia tidak bisa dibandingkan dengan gelas yang banyak debunya. Untuk menuangkan air yang jernih harus kita bersihkan dulu karena bisa pecah. Dia bukan seperti gelas hati manusia. Kalau
disalah-salahkan, kemudian dibersihkan terlalu bersih, dia akan pecah. Tapi metodenya kayak tadi, tanamkan keimanan, nanti kesulitan, keburukan akan ditinggalkan sedikit demi sedikit. Nah, di sini ada satu rahasia Bapak Ibu sekalian. Kami berikan contoh, khomer baru diharamkan di Madinah. Kemudian sholat baru diwajibkan pada saat Isra dan Mi'raj. Puasa Ramadan diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Nah, ternyata yang diwajibkan sejak awal-awal masa dakwah adalah sholat malam. Jadi untuk menanamkan keimanan yang kuat, ternyata metode terbaik adalah sholat malam. Ini yang harus kita tanamkan ke diri kita, ke anak kita. Dan sesuai dengan sabda Rasulullah, bangun malam itu memang sangat berat sekali ya. Apalagi musim hujan kayak gini Bapak Ibu sekalian. Kadang kita tidur lupa pakai selimut, bangun jam 3. Wah, yang paling enak bukan ngambil sajadah, paling enak ngambil selimut. Kadang satu nggak cukup, tambah selimut 2 lagi. Ini memang sholat malam itu berat sekali. Bahkan kadang kita sudah ke kamar mandi, buang air untuk wudu, itu setan luar biasa mengganggu kita. Nah, Rasulullah SAW sudah mewajibkan qiyamul lail. Bahkan bagi beliau dulu sholat malam itu wajib. Kalau beliau tidak sempat sholat malam karena capek, karena perjalanan, beliau ganti di siang hari tanpa witir. Jadi ini boleh Bapak Ibu sekalian, kalau kita nggak sempat sholat malam diganti di siang hari, tapi nggak pakai witir, karena witirnya sholat siang hari adalah sholat maghrib. Nah, ini yang harus kita tanamkan pertama kali adalah qiyamul lail atau bangun malam. Kenapa qiyamul lail yang diwajibkan pertama kali? Banyak rahasia yang ada di dalamnya. Pertama Bapak Ibu sekalian, karena qiyamul lail, sholat malam, bisa menciptakan dan membangun hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tadi akan membuka sumbatan-sumbatan di dalam hati. Sholat zuhur berjamaah Bapak Ibu, biasanya kita sudah banyak pikiran, banyak masalah. Sholat maghrib juga begitu. Tapi kalau sholat malam, kita sujud, kemudian kita istighfar. Setelah selesai sholat, kita angkat tangan, kita berdoa pada Allah. Kita teringat bagaimana nanti gelapnya alam kubur kita. Para ulama mengatakan, sholatlah 2 rakaat dalam kegelapan malam sebagai bekal menghadapi kegelapan dalam kubur. Jadi kata para ulama, sholatlah 2 rakaat saja di gelapnya malam untuk bekal menghadapi gelapnya kuburan. Kalau kita sholat sendirian di malam hari, kemudian kita teringat dosa-dosa kita, kita istighfar, kita teringat akan sangu yang akan kita bawa untuk meninggal, kita bercucuran air mata Bapak Ibu, itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan sangat sayang. Rasulullah mengatakan termasuk 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah. Allah menyatakan kedua mata yang menangis karena Allah, Allah akan mengharamkan api neraka untuk menyentuh kedua mata itu. Kenapa? Karena kalau seseorang menangis di tengah kegelapan malam, tidak ada yang mendorong dia menangis kecuali hanya rasa takut kepada Allah. Tidak ada yang mendorong dia untuk menangis kecuali karena dia menyesali dosa-dosanya. Berbeda kalau kita misalkan zikir bareng di satu masjid, kadang kita menangis karena kepandaian seorang ustadz di dalam menyentuh hati kita. Maaf,
Bahkan sebagian ada yang nangis kalau kamera kena ke wajahnya. Manakala kamera nggak menyorot, dia nggak nangis. Tapi kalau di tengah malam nggak ada alasan-alasan tersebut. Kita menangis murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada alasan-alasan dunia. Kita menangis mendoakan kebaikan anak-anak kita murni karena kita yang hanya bisa menitipkan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada saat kita membaca Al-Quran, pada saat kita qiyamul lail kemudian membaca Al-Quran, di situ kita bisa menikmati Bapak Ibu sekalian kandungan-kandungan Al-Quran. Seperti Rasulullah SAW, beliau membaca ayat in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, kalau engkau menyiksa mereka, umatku, umat Islam, maka sudah pantas karena mereka adalah hambamu. Tapi kalau engkau memaafkan umatku, maka engkau zat yang maha perkasa dan maha bijaksana. Dari tengah malam sampai subuh, beliau cuma baca ayat ini sambil mendoakan agar kita sebagai umatnya tidak disiksa oleh Allah. Coba Bapak Ibu, bagaimana sayangnya Rasulullah kepada kita. Setengah malam penuh beliau habiskan untuk membaca satu ayat sambil mendoakan agar kita tidak disiksa oleh Allah. Coba kita lihat diri kita. Dalam satu tahun berapa kali kita minta dilindungi kepada Allah? Berapa malam kita habiskan memohon agar Allah nggak menyiksa kita? Kadang nggak pernah kita meminta doa itu. Rasulullah mendoakan kita sampai nggak tidur malam. Itu berarti beliau lebih mencintai badan kita, diri kita, dibandingkan kecintaan kita kepada diri kita sendiri. Maka kalau ingin sukses dunia akhirat selamat, ikutilah tuntunan Rasulullah, karena beliau lebih cinta kepada diri kita dibandingkan kita kepada diri kita. Kadang kita lebih mencintai hawa nafsu kita dibandingkan kita. Kita tahu kalau bermaksiat ini pasti nanti akan menimbulkan masalah, tapi karena kita cinta hawa nafsu melebihi pada diri kita, kita ikuti. Maaf Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca di internet atau di koran, kemarin kejadian yang di Gresik, seseorang yang menawan anak kelas 4 SD, ya anak kecil, diancam mau dibunuh. Kan dia mengatakan karena kalah judi. Dia tahu kalau judi itu akan menghancurkan hidupnya. Dia tahu kalau judi itu akan mengakhiri hidupnya. Tapi dia lebih mencintai hawa nafsunya untuk berjudi dibandingkan mencintai dirinya. Dia korbankan dirinya, dia nggak cinta pada istrinya dan anak-anaknya. Kalau dia meninggal, siapa yang mencarikan rezeki untuk istri dan anak-anaknya? Nah, ini menandakan betapa besarnya cinta Rasulullah kepada kita. Cintanya Rasulullah pada kita mengalahkan kecintaan kita pada diri kita sendiri. Nah, di malam hari beliau pernah baca itu. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah baca ayat innama asku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya saya hanya mengadukan problematika hidupku, permasalahanku hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu saat beliau membaca juga kisah Nabi Yakub alaihi salam dan Nabi Yusuf. Wa biyaddat aina, mata Nabi Yakub itu sampai memutih saking sedihnya. Sampai di dalam Al-Quran dinyatakan mata beliau itu sampai nggak bisa lihat, buta, saking sedihnya berpisah dengan putra kesayangannya yaitu Yusuf. Umar bin Al-Khattab ketika membaca ayat ini, dari tengah malam sampai subuh beliau ulang-ulang cuma masalah itu. Karena beliau teringat bagaimana besarnya cintanya Nabi Yakub kepada putranya Yusuf. Nah, kita kalau baca ayat itu Bapak Ibu, wabiyaddat aina, kisah Nabi Yakub, kita perlu menangis juga. Apakah udah kita kecintaan kita pada anak kita sudah sama dengan kecintaan Yakub kepada putranya Yusuf? Mengajarkan, menjaga. Umar bin Khattab menangis di tengah malam. Nah, inilah sholat malam itu, bacaan-bacaan Quran yang kita baca akan mudah untuk kita
renungi, resapi maknanya. Dan boleh baca dari Al-Quran, tidak ada masalah. Dalam sholat sunnah, kalau kita tidak hafal Al-Quran, kita bisa baca kisah-kisah itu, kita baca sambil, mungkin sebelumnya kita baca terjemahnya dulu agar bisa menghayati makna-makna yang ada di dalam. Sambil kita sholat, kita bisa membaca, memantapkan apa yang ada di dalamnya, mentadabburi makna-makna yang ada di dalamnya. Ini Al-Quran yang didasarkan keimanan, ini yang akan bisa merubah kita dan akan bisa merubah umat ini. Al-Quran punya pengaruh yang sangat besar kepada hati manusia. Kita ada film juga, ada nggak yang Ustaz Zulfikar? Film yang seorang anak kecil. Nah, ada Bapak Ibu sekalian, bagaimana Al-Quran itu anak kecil pun bisa merasakan sentuhan ke hatinya. Dia nangis, begitu dikasih Al-Quran diem. Kemudian ditarik Qurannya, nangis lagi. Bapaknya ngambil buku yang kulitnya, sampulnya sama dengan Quran. Dikasih Quran, dia ketawa. Ditarik Qurannya, dikasih buku, sampulnya mirip, nangis. Padahal anak kecil. Nah, ini bagaimana sentuhan Al-Quran dengan hati manusia. Luar biasa sentuhan Al-Quran. Ini baru anak kecil, apalagi kita yang bisa menghayati ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini nangis, begitu dibuka Quran diem, ketawa-ketawa, ditutup nangis lagi. Bapak Ibu sekalian, bagaimana mukjizat Al-Quran itu kepada hati manusia. Ini padahal anak kecil nggak bisa membedakan mana Quran mana enggak. Nah, yang paling kita takutkan Bapak Ibu sekalian, anak kecil ini tidak bisa membedakan mana Quran, mana yang buku, karena dia belum belajar. Yang kita takutkan, kita tidak bisa mengenali lagi karena banyaknya godaan-godaan dunia dan kemaksiatan. Kalau anak kecil tadi masih punya fitrah, sifat dasar yang suci karena dia belum berbuat dosa, maka dia sangat tenang dengan Al-Quran. Ketika Al-Quran disembunyikan, dia berusaha untuk mencari.
Nah, ini yang kita khawatirkan sekarang, justru sebaliknya. Bahkan anak kecil pun sekarang udah sebalik. Kalau dikasih remote, kemudian dikasih Quran, remote-nya disembunyikan, yang dikejar remote-nya mesti. Kalau sekarang dikasih iPad atau smartphone, banyak di dalamnya game, kemudian kita kasih Quran, sini gamenya saya ambil, saya kasih Quran. Kayaknya jarang deh yang kayak tadi itu. Yang kemudian dia mana Qurannya, nggak ada, mana? Nah, ini karena fitrahnya sudah mulai bergeser. Kewajiban kita tadi Bapak Ibu, sebelum kita minta anak-anak kita untuk ngafal Quran, kita tanamkan keimanan dalam hatinya, sehingga pada saat dia punya Quran, dia akan merasa tenang dengan Quran. Sebagian anak sekarang hafal Quran, tapi berusaha mencari yang di luar Quran, karena tidak dibarengi oleh keimanan. Kami pernah ada kawan cerita, dan Ustadz, ada seorang anak pakai jilbab keluar dari pesantrennya, begitu masuk mall dia ke kamar mandi, kemudian dilepas semuanya. Nah, ini kenapa? Karena diajarkan ilmu dulu, bukan keimanan dulu. Nah, kita berharap anak-anak kita sebelum belajar Quran, kita ajari keimanan dulu. Dia yakin Quran itu yang terbaik, sehingga dia tidak akan buang Al-Quran itu. Bahkan pada saat dia nggak menemukan Quran, dia akan mencari di mana ada Al-Quran, bukan berusaha untuk meninggalkan suasana Quran. Nah, inilah kenapa sholat malam dianjurkan terlebih dahulu, karena Al-Quran terutama yang dibaca di malam hari, dia akan memberikan sentuhan luar biasa kepada hati kita. Menyiapkan hati untuk menerima hidayah ilahi, jadi dengan cerita-cerita para nabi, cerita-cerita orang-orang soleh terdahulu, sehingga kemudian hati anak-anak kita, hati kita pun siap untuk mendapatkan hidayah tersebut. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita harus lebih konsentrasi. Kalau kita biasanya mau keluar rumah atau habis mandi, pasti kita akan berada di depan cermin untuk melihat bagian mana yang belum bagus, bagian anggota tubuh mana yang perlu kita rapikan. Kita punya perhatian luar biasa. Nah, yang tidak boleh kita lalaikan, kita pun juga harus bercermin hati kita dalam keadaan seperti apa. Jadi perhatian kita kepada hati harus melebihi perhatian kita kepada badan kita. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, intinya adalah bagaimana kita menghilangkan sumbatan-sumbatan dalam hati kita dengan keimanan-keimanan, khususnya Qiyamul Lail, agar kemudian terbangun hubungan yang kuat, komunikasi langsung kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan itu, insya Allah Al-Quran yang kita pelajari, Quran yang kita hafal akan bisa membawa kejayaan bagi umat ini. Demikian Bapak Ibu sekalian, karena sudah dekat maghrib, kalau ada pertanyaan kami persilahkan sebelum ditutup. Baik, mungkin karena sudah mau maghrib, mungkin langsung ditutup dengan doa untuk keberkahan kita semuanya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama hari Jumat setelah sholat asar ini adalah waktu yang sangat mustajab sekali. Bahkan dulu ada seorang ulama yang bernama Apo. Beliau kalau sore hari Jumat setelah sholat asar, beliau itu tidak mau berbicara dengan seorang pun. Beliau gunakan dari sholat asar sampai maghrib untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena waktu ini adalah waktu yang sangat mustajab. Dan Rasulullah SAW, beliau mengatakan, inna yaumal jum'ati la sa'atun tustajab. Sesungguhnya pada hari Jumat
itu ada waktu yang sangat pendek yang mustajab, yang dirojihkan oleh para ulama adalah antara asar sampai sholat maghrib. Nah, salah satu cara agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hudurul qalb. Artinya pada saat kita berdoa, maka hati kita meresapi makna-makna yang ada di dalamnya, menghayati doa-doa yang ada di dalamnya. Itu kata Rasulullah SAW yang akan menjadi salah satu sebab doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita mulai doa kita dengan membaca Alhamdulillah, kemudian kita memuji Allah, kemudian berselawat kepada Rasulullah SAW. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa ikafi mazidah kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amin. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari yang terbaik ini, ya Allah, kami teringat akan banyaknya dosa-dosa yang kami lakukan. Maka ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, maafkan kesalahan-kesalahan kami dan saudara-saudara kami yang seiman dan seislam, yang pria maupun yang wanita, yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami. Ya Allah, jangan Kau letakkan di dalam hati kami kedengkian bagi saudara kami yang seiman dan seislam. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh kami memiliki kedua orang tua yang telah bersusah payah mengandung kami. Kami memiliki kedua orang tua yang telah bersusah payah melahirkan kami, bersusah payah membesarkan kami. Ya Allah, di sore hari ini kami teringat akan banyaknya kata-kata kami yang menyakiti hati ayah dan ibu kami, tingkah laku kami yang menyinggung perasaan beliau. Ya Allah, ya Allah, banyak dosa-dosa dan kesalahan yang kami lakukan pada beliau. Kadang kami belum sempat meminta maaf pada beliau. Ya Allah, maka ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, maafkan kesalahan-kesalahan kami. Ya Allah, di sore hari Jumat ini, ketika Engkau menyatakan adalah waktu yang paling mustajab, kami mengangkat tangan ya Allah di hadapan-Mu. Kami memohonkan ampunan bagi ayah dan ibu kami. Limpahkan kasih sayang-Mu kepada keduanya, sebagaimana keduanya telah menyayangi dan membesarkan kami. Jika ada di antara ayah dan ibu kami yang telah meninggal, ya Allah, jadikan kuburan beliau sebagai salah satu taman dari taman-taman surga-Mu. Jangan Kau jadikan kuburan ayah atau ibu kami sebagai salah satu lubang dari lubang neraka. Ya Allah, kumpulkan kembali kami di dalam surga-Mu kelak bersama ayah dan ibu kami, bersama keluarga yang kami sayangi dan kami cintai, bersama buah hati kami, saudara-saudara kami dan kawan-kawan karib kami. Jangan Kau cerai-beraikan kami di dalam api neraka. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh kami memiliki keluarga yang amat kami sayangi dan kami cintai. Maka ya Allah, hadiahkan kepada kami rumah tangga kami, jadikan sebagai surga kami. Hadiahkan pada kami anak dan istri yang bisa menjadi penyejuk pandangan hati kami. Jadikan kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, kami memohon kepadamu, jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah, yang bisa menjaga nama baik kami. Berikan kesabaran kepada mereka untuk merawat kami di masa tua kami. Tatkala kami tak mampu bangkit dari tempat tidur kami, ya Allah, berikan kesabaran pada putra-putri kami untuk merawat kami
untuk menuntun kami di akhir hidup kami dengan kalimat tauhid. Ya Allah, hadiahkan pada kami putra-putri yang bisa mendampingi kami untuk mendapatkan husnul khotimah, yang mau mendoakan kami setelah meninggal kelak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah Al-Quran ini sebagai penyejuk hati kami, cahaya bagi dada kami. Jadikan Al-Quran, ya Allah, tempat kami melepaskan semua rasa lelah kami, tempat kami menghilangkan semua rasa sedih kami tatkala membacanya dan mentadabburi makna-makna yang ada di dalamnya. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina. Allahumma dzakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi